Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now. Saat ini saya sedang berada di The Square Hotel yang ada di Jalan Jualan Kerto Selatan 1 nomor 20 Surabaya. Dan saya juga sudah bersama dengan jajaran manajemen dari The Square Hotel. Saya menyapa dulu ya, di sebelah saya ada Bu JM, ada Bu Nita, Ya, Nuralita ya? Oh, Narulita. Narulita. Apa kabar nih Bu Nita? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Nita ini adalah General Manager ya dari The Square Hotel Surabaya. Kemudian di sebelahnya ada Pak Mese. Apa kabar nih Pak Mese? Ya, Pak Mese ini adalah Director of Sales ya dari The Square Hotel Surabaya. Kemudian juga ada Pak Rosuhut, betul? Iya, Pak Rosuhut adalah Front Office Manager The Square Hotel Surabaya. Apa kabar Pak? Baik, baik. Iya, dan yang cantik juga ada Mbak Fiska Ica ya? Betul. Mbak Ica ya, Iya. oke. Selamat sore. Mbak Ica ini adalah sales eksekutif dari The Square Hotel Surabaya. Iya, betul. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana strategi dari The Square Hotel Surabaya dalam menghadapi kondisi pandemi ya, seperti saat ini. Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kita ngobrol-ngobrol dulu ya tentang profil dari The Square Hotel. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya The Square Hotel Surabaya ini itu adalah hotel yang termasuk hotel bintang berapa dan konsepnya apa sih? Monggo, silakan. Oke, mungkin saya bisa mewakili untuk yang masalah profile. The Square Hotel Surabaya adalah hotel yang konsepnya adalah hotel and apartment and arcade. Karena mereka di situ ada dalam satu building itu ada apartemen, ada hotel room, dan kemudian ada komersial yaitu food court. Yang tadi Mbak Feria bisa lihat dari bawah sampai pada saat di lobby floor ya. Nah, konsep kami adalah the family stay. Untuk keluarga ini adalah tempat yang paling nyaman karena di beberapa kamar-kamar kami adalah di setup untuk family room, sehingga fasilitas yang bisa kami lihat dan Mbak Feria lihat adalah ada swimming pool, kemudian ada fitness center, ada biliar, kemudian ada apa namanya ada kafe keluarga, terus kemudian ada permainan dan lain-lain, ada karaoke family yang tidak diperjualbelikan untuk umum, tetapi hanya untuk the guest stay only gitu. Jadi targetnya sebenarnya family ya? Ya. Tapi di luar itu juga bisa ya, pebisnis atau apapun juga Bisa. boleh-boleh aja gitu ya? Karena kalau kita lihat bahwa di depan kami ini kan benar-benar ada sebuah universitas besar. Nah, yang tidak bisa dipungkiri bahwa pasti kami apple to apple sama mereka. Sehingga di kondisi apartemen dari total 390 kamar kami, 120 adalah hotel stay dan kemudian sisanya adalah hotel apartemen, kamar apartemen. Kamar-kamar apartemen itu lebih banyak, hampir sekitar 70% tingkat hunian adalah para mahasiswa yang dari luar Jawa, dan kemudian ada pertukaran, biasanya ada pertukaran dosen ya dari Eropa, kemudian jadi Asia Pasifik, karena sekarang nggak ada musim pandemik, maka kondisi mereka berdatangan itu mereka di cancel akhirnya. Yang harusnya bulan Juli pun kami harus kedatangan dari beberapa dosen pengganti atau dosen pertukaran dosen itu dari Eropa. Yang kemarin dapat kami sounding dari Petra adalah dari Belanda dan Jerman sebenarnya. Tapi kondisi pandemik mau nggak mau ya ada beberapa tamu-tamu apartemen yang anak-anak staff Petra, mahasiswa Petra, mereka kembali ke kota masing-masing setelah PSBB berakhir. Jadi ketika PSBB ada, mereka anteng di tempat dan bertahan tidak keluar di sini mana. ya? Bertahan. Ketika begitu pemerintah membuka PSBB bisa menjadi new normal, maka mereka berbondong-bondong untuk kembali ke rumah masing-masing. Karena informasi dari Petra akan dibuka lagi kuliah adalah di bulan Januari. Jadi mungkin kalau menurut mereka adalah kenapa mesti kita lama-lama gitu kan? Karena apartemen udah kayak rumah mereka. Beda dengan anak-anak, kami juga ada satu hunian bentuknya adalah dormitory. Dormitory itu adalah kayak asrama putri sebenarnya. Jadi mereka khusus putri aja ya? Khusus putri. Akses cardnya harus putri, harus penghuni di situ dan harus mahasiswa Petra lagi. Dipakai orang luar di luar Petra nggak bisa.
Maka sekarang dari 54 kamar di dormitory itu, sekarang saya lihat kemarin hanya sisa let's say 20 kamar, dan sisanya mereka kalau dormi mau nggak mau kan nggak enak kos kayak Asrama Putri. Mereka harus keluar dengan barang-barangnya. Nanti ketika kuliah mulai mereka tinggal masukin lagi ya. Oke. Berarti itu sistemnya kan kombinasi gitu ya? Nah, jadi hotel, apartemen dan juga dormitory ya? Unik sekali ya, The Square kan? Hotel ya, betul. Makanya saya bilang bahwa the one and only yang ada di Surabaya, konsep seperti ini hanya The Square Hotel Surabaya. Oke. Jadi total ada berapa kamar? Ada berapa lantai? 390 kamar. Kemudian ada 17 lantai. Kita dilengkapi dengan lantai yang tadi Mbak Farid bersama teman-teman adalah di LG floor itu adalah food court area. Kemudian kalau kita naik satu level lagi adalah UG, itu tempatnya dormitory. Kemudian kita satu floor lagi adalah ground. Ground itu ada fasilitas biliar, karaoke, kemudian one stop service ya. Ya. Kemudian ada ruang meeting di situ. Kami mempunyai 7 ruang meeting. Yang tadinya semuanya bisa terkendalikan dengan baik, terisi dengan bagus, tetapi ketika pandemik ya mau nggak mau. Tetapi maintenance yang harus kita siapkan harus luar biasa kondisinya selama pandemik yang almost hampir 5 bulan ya. 5 bulan kita menghadapi seperti ini, tapi ya harus penuh dengan yakin dan tetap percaya bahwa coming soon kita bisa kembali back to normal. Iya. Gitu deh. Luar biasa ya, sepertinya tadi kan udah disebutkan sama Bu Nita, semua fasilitas itu seperti one stop service gitu ya. Semuanya ada dari entertainment gitu ya. Sampai tadi ruang meeting juga lengkap gitu. Nah, kalau kita bicara soal keunggulan, ya, ini kira-kira apa sih keunggulan dari The Square Hotel ini dibandingkan dengan hotel lainnya sih, Bu Nita? Kalau itu rasanya saya mau dengan teman-teman saya yang lain nih. Boleh, silahkan. Ayo, teman-teman sales mungkin bisa membantu, Pak Mese? Iya. Salah satu keunggulan adalah kita area dekat dengan bandara ya intinya. Kita dari bandara, mungkin jarak bisa ditempuh dalam waktu 10 sampai 15 menit sampai terminal 1 Bandara Juanda. Kemudian kita juga dekat dengan terminal terbesar di Jawa Timur, Terminal Bungurasi. Kita dari situ kira 5 menit sudah sampai di situ. Kemudian stasiun besar juga dekat kita ke Wonokromo, 15 menit sampai di sana. Jadi salah satu keunggulan kita adalah untuk area-area publik yang lokasi strategis ya. Ya, seperti itu. Ada lainnya mungkin? Boleh, ada yang menimpali gitu ya? Boleh saya tambahkan ya? Boleh. Jadi di sini kalau untuk segi kita entertain, nah kondisi view-nya, lalu untuk kondisi ruangan kita lebih bisa homey lah istilahnya. Kalau misalnya butuh kita holiday atau butuh kemana-mana kan butuhnya yang nyaman. Menemukan kita mencoba untuk memberikan istilahnya rumah kedua di sini. Jadi kita memang setting up-nya memang yang homey. Atmosfernya ya, jadi keunggulan gitu ya dari The Square Hotel, seolah-olah di rumah sendiri gitu ya, di tempat sendiri. Betul. Ada lagi mungkin? Pak Sud, silakan mungkin luas kamar atau gimana? Mungkin yang paling utama itu yang kita jual yaitu kamar ya, yang pasti. Nah, kamar kami cukup luas daripada hotel-hotel yang lain yang sebintang dengan kita. Dan lagi kita juga ada fasilitas tambahan seperti kolam renang. Ada gym juga di sini, dan beberapa fasilitas tambahan seperti yang disebutkan sama Gunta tadi. Ya, jadi itu adalah keunggulan yang memang ya kita kedepankan di sini. Ada berapa jenis room di sini? Kalau untuk kamar kita ada 5 lebih. Ada 5 jenis kamar. Yang paling besar adalah yang family room. Jadi kita ada satu kamar family room yang bisa diisi 3 sampai 4 orang. Jadi istilahnya kalau 2 bedroom lah kamarnya. Itu family suite kamarnya. Jadi itu yang cukup luas, karena hampir 40 meter persegi. 58 meter persegi. Luas juga ya? Luas. Jadi cukup luas kamarnya itu yang untuk family. Itu salah satu keunggulan juga dari kami yang kami jual. Jadi karena kebanyakan kalau weekend itu family, hampir 70% marketnya adalah family. Yang punya ibu-ibu muda, punya anak-anak kecil-kecil gitu. Iya, biasanya habisin weekend ya? Iya, standar kita aja 30 meter persegi, standar room kita. Dan mungkin saya tambahkan dengan Pak Sud tadi di sebelah kirinya front office kantornya Pak Sud itu ada satu floor, di lantai 1 itu adalah
ya kalau hotelan mungkin junior suite ya. Kalau kita bilangnya adalah terrace garden. Kenapa dinamakan terrace garden? Permasalahannya adalah kamar itu besarnya 38 meter persegi dan kemudian dibuka sliding door, itu taman. Itu selalu kami jual adalah including bisa barbecue di situ, bisa kongko-kongko bersama teman-teman, mau nge-wine kayak mau apa, whatever bisa dilakukan di situ karena udaranya lepas. Sebenarnya Square ini adalah pilihan yang terbagus di saat pandemi COVID seperti ini. Kenapa? Very ventilasi semuanya banyak banget. Bukan kamar yang tertutup rapat kanan kiri nggak ada jendelanya, ini malah plong-plongan jendelanya. Sehingga sampai detik ini banyak sekali orang menggunakan fasilitas kami adalah bisa mereka berjemur di swimming pool, mereka bisa berjemur di lobby teras yang tadi kita di sebelah kiri ketika Mbak Varia masuk ya. Kemudian di kamar-kamar masih bisa dengan ada teras-teras gardennya, tapi itu khusus lantai 1. Tapi kalau yang di floor lain masih ada paling hanya balkon biasa. Balkon bisa dibuka. Cuman balkon itu tetap kami kunci ya, Kak Suhut ya. Karena kalau toh mau dibuka itu harus tanda tangan letter, dia harus menandatangani satu kertas memberi penyampaian bahwa supaya tidak buang puntung rokok di bawah langsung. Karena apa? Di bawah sudah banyak orang lalu lalang kan, Mbak Maria. Karena tempat kami ya food court tadi. Gitu. Jadi yang kedua mungkin lebih mudahnya biar tidak mudah dibuat putus asa gitu loh. ya. Gitu kan ya. Zaman sekarang gitu ya. Deh. Waduh. Gampang perlu antisipasi gitu ya. Jadi kayak Spider-Man gitu kan. Iya. Bicara soal yang paket meeting ya, tadi kan juga sempat disebutkan ada ruangan untuk meeting juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan sih Mbak Ica kali ya, yang sering banget ya approach seperti itu. Ada paket meeting apa aja dan itu mungkin kapasitasnya berapa ya untuk room meetingnya itu ya? Kalau untuk ruangan kita yang paling besar itu bisa muat kurang lebihnya 250 orang. Lalu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi misalnya semasa pandemi ini nanti kita atur jaraknya juga, semuanya juga protokolnya lengkap. Macam-macamnya nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan klien seperti apa. Contohnya misalnya seperti whiteboard, terus misalnya butuh laptop pun kita juga ada fasilitas seperti itu. Meeting, wedding juga ya? Wedding kami hanya enggak ya, engagement engagement. Wedding bisa. Tapi pasti di sini nih. Kita wedding ada 2 pilihan venue ya, bisa di pusat sini. Kemudian satu ada di, kalau mau di indoor kita bisa pakai ruangan ballroomnya Rinjani. Itu kalau memang kita nggak bisa besar sekali volumenya ya. Kalau di sana mungkin standing table untuk wedding bisa kisaran 300 orang, 300 tamu. Kapasitasnya bisa. 300 tamu ya. Iya. Untuk standing itu. Ya. Yang terkecil berapa orang kapasitasnya? 10 pun bisa kok. 10 bisa dengan apalagi dengan kondisi COVID sekarang pandemik ini kami tata sudah setiap ruangan dengan protokoler yang benar. Yang tadinya kalau round table bisa maksimum 8 orang, makanya dengan kondisi seperti ini bisa 3 sampai 5 orang saja. Kemudian long table itu yang biasanya bisa 6 ya Pak Messi ya, sekarang bisa 3 aja. Dan jaraknya juga antara 1 sampai 1,5 meter itu deh. Luar biasa. Kita break sebentar ya. Boleh. Kita nanti lanjut lagi. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan seru kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Surabaya Now ya. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sita dalam acara Cooking Fresh. Masukin ini ya? Iya. Ini apa dulu? Sembarang kan? Bawang merah dulu. Bawang merah semua? Semua? Iya, semua. Oke. Kita aduk dulu bawang merahnya sampai harum, pemirsa. Au! Gue kaget. Gurih, pokoknya enak banget lah. Ini makan sama apa aja pasti lebih enak kayak ini ya. Kang Ridu ini romingga ke Prabon. Kawali pondok sarana pitenah sinawang dening para kawula kaya iku putra yang Brahma kang sejati kang wis bisa mbelani marang negara. Naik sejati jroning praja malih peteng datang wonten pangarimbawaning cahya. Kocapuk
wis lenggah hampar sang brandal. Ya, pemirsa, kita masih bersama-sama ngobrol-ngobrol seru bareng Bu Nita, Pak Mese, Pak Suhu, dan juga Mbak Ica ya dari The Square Hotel Surabaya. Oke, ini kita bicara soal kondisi saat ini ya. Kita tahu semua industri itu terdampak ya. Hampir semua industri terdampak sekali dengan kondisi pandemi seperti saat ini gitu ya. Salah satunya adalah industri perhotelan. Tadi sempat Bu Nita singgung-singgung sedikit gitu ya. Ada perbedaan antara yang dulu dan sekarang gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal dampaknya, seberapa besar sih Bu dampaknya di industri perhotelan ini? Seberapa besar hantamannya? Kalau itu ya Mbak Faria, kita bicara dampak, hampir kalau saya bilang luar biasa dampaknya kepada pariwisata khususnya, ya, karena memang Indonesia itu adalah satu negara yang luar biasa cantiknya dengan pariwisatanya yang sebegitu luasnya, tapi begitu kena pandemik seperti ini, itu dampaknya benar-benar terasa, khususnya bagi kami-kami yang bergerak di bidang perhotelan. Ya, yang kami rasakan yang saat ini seperti ini, tetapi tidak jangan menjadi satu tamparan. Memang ini rasanya dibilang sakit pasti sakit, dibilang harus prihatin ya tetap prihatin gitu. Tetapi saya mengajarkan kepada teman-teman bahwa guys, be strong, kita tetap kuat, tetap semangat. Tapi yang paling penting adalah kita syukuri bahwa Tuhan memberikan luar biasa kepada kita adalah kesehatan. Lu mau duit segudang ketika kita tidak sehat juga percuma. Makanya dengan kondisi seperti ini, kesehatan yang bisa menjaga adalah diri kita sendiri. Saya nggak bisa menjaga Pak Mese, saya tidak bisa menjaga Pak Suhot atau Ica, tetapi semua yang menjaga adalah diri kita sendiri. Kenapa? Ketika satu terkontaminasi, maka satu building ini akan nangis semua nanti. Betul. Makanya kenapa saya bilang bahwa hotel saya ini adalah hotel and apartment. Mungkin tamu hunian saat ini, kalau di luar dari grup ya, sekitar 10 sampai 15 kamar itu hampir almost every day, itu kan keluar masuk nih kalau tamu kamar. Dan itu macam ragam orang yang akan keluar masuk di hotel kami. Maka itu protokol yang harus benar-benar kita siapkan. Baik jadi 10 kali dia naik turun, 10 kali tetap akan kami cek. Gitu loh. Kedua, kalau kita punya tamu dari luar kota, ini mungkin sekarang udah new normal ya. Yang kemarin-kemarin pasti harus membawa surat sehat nih. Terus cuman sekarang sudah new normal dan semuanya sudah PSBB berakhir dan sebagainya, tetapi tetap kita protokol harus tetap kita kondisikan. Cek suhu ya, pasti macam ya. Cek suhu, kemudian teman-teman housekeeping itu membersihkan desinfektan itu 1 hari 3 kali, dari mulai floor sampai ke taman dan sebagainya. Kolam renang everyday mesti harus dibersihkan, diklorin everyday. Kemudian dari kamar-kamar itu teman-teman housekeeping yaitu room cleaningnya, mereka harus benar-benar selalu dilakukan dengan desinfektan. Lalu kemudian hand sanitizer disiapkan di semua sisi. Dan kemudian mengajarkan kita, COVID ini mengajarkan kita untuk selalu dan akhirnya mau tidak mau harus kita terbiasa dengan mereka, bersahabat dengan mereka, yaitu kenapa Mbak Fer? Harus cuci tangan. Per detik kayak nggak salah deh ya. Mau kapanpun mau keluar, saling mengingatkan kita. Dan bersyukur sekali sekarang sudah bisa, rasanya bisa terbiasa mendarah daging buat tamu-tamu kita. Mereka sudah begitu keluar masuk ke lobi, mereka pasti cuci tangan dulu, kemudian ada hand sanitizer di situ dan lebih aman gitu. Saya rasa itu. Dan saya bekali tim saya adalah dengan face shield, kemudian dengan masker, dengan hand glove dan lain-lain yang mereka langsung bersentuhan dengan operasional. Yang ketiga, paket-paket yang kami siapkan itu untuk breakfast selama ini Mbak Ferry bisa lihat bahwa restoran kami benar-benar kami tutup karena kami menggunakan sekarang adalah box up to the room. Jadi kita deliver dengan box sekalian dengan teh manisnya, teh hangatnya atau
Dan sekarang kita lagi mengupayakan dengan kondisi pandemi ini, tamu-tamu sesekali kita berikan wedang jahe dengan gula Jawa, tetapi setiap pagi nih. Jadi bergantian mereka. Concern banget ya sama imun ya. Itu dong. Keren. Nah, terus jadi makanan boxnya beserta minuman-minuman segarnya tadi, yang hangatnya tadi kita bawa ke atas. Kenapa kita sudah tidak menggunakan alat makan dan sebagainya, supaya lebih steril buat mereka, lebih nyaman buat mereka, habis makan langsung dibuang. Dari mulai gelas, tempat makan, sendok, semuanya kita tidak menggunakan cutlery, tidak menggunakan pecah belah, karena itu harus kita hindari semuanya. Gitu deh. Luar biasa. Kalau dari sisi sales sendiri, divisi sales, dampaknya seperti apa? Seberapa kerasanya? Kalau dibilang Bu Nirari luar biasa ya. Dari sales itu tidak hanya luar biasa. Melihat lokasi kita di Surabaya ini, kan Surabaya benar-benar merah pekat ya, jadi statusnya untuk COVID ini. Kalau menurut saya dari sangat luar biasa sekali, karena kita mau jualan, kita pasar sebenarnya dari kan seluruh Indonesia pasti. Selama ini kan kita dari yang kita ambil dari pasarnya Petra itu ada dari Eropa, Asia Pasifik, kemudian dari Jakarta, Jawa Tengah. Dengan kondisi kota Surabaya yang seperti itu, otomatis mereka pun mau ke Surabaya, pasti akan berpikir berulang-ulang untuk ke sini. Nah, itu otomatis bagi kami untuk menjual itu suatu tantangan yang luar biasa. Bagaimana bisa mendatangkan mereka ke sini dengan kondisi yang seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa bertahan ya, meskipun dengan hunian yang minim. Jadi ada penurunan okupansi ya? Iya, sangat pasti ya. Pasti itu. Seperti itu. Kalau Mbak Ica sendiri, pasti kan sebagai sales eksekutif kan pasti banyak kan visit ya keluar ya. Kalau sebelum new normal, sebelum pandemi, istilahnya seperti itu. Kalau saat ini apa yang dilakukan? Untuk saat ini karena kita kan social distancing masih harus dilakukan ya. Jadi kalau kita kunjungan juga tidak bisa langsung bertemu. Yang pasti protokolnya kita tetap jalankan, kita ajukan proposal, lebih aktif ke sosial media. Jadi kita lebih menggiatkan siapapun itu berhak bersosial media. Siapapun berhak berpromosi. Saya dan siapapun di sini tidak harus untuk tim sales, siapapun bisa melakukan. Jadi lebih fokus ke online aja gitu ya, betul. untuk marketingnya sekarang ya. Banyak kan sekarang mereka itu lebih fokus stay home kan, otomatis lebih banyak menggunakan jaringan internet. Dari situ kita lebih mempromosikannya. Oke, lebih fokus ke arah sana gitu kan. Kalau dari front office sendiri, nah ini kan biasanya dengan kebiasaan-kebiasaan tadi kan berbeda jauh gitu kan dengan yang sebelum pandemi gitu. Gimana sih reaksi dari tamu? Apakah pernah nggak sih ada yang penolakan gitu, atau mereka udah sadar sendiri gitu ya, bahwa tadi kan sempat di sounding juga ya sama Bu Nita gitu kan, setiap kali naik turun cek, dia naik turun 10 kali pun harus cek terus gitu. Ada nggak sih komplain gitu, apa gimana? Mungkin komplain ada, itu terjadi di awal-awalnya Mbak. Jadi mungkin mereka belum terbiasa, tapi dengan beriringnya waktu, dimanapun pasti ada menggunakan protokol, maka kamu sudah terbiasa dengan itu. Jadi pertama memang agak sedikit aneh ketika kita yang di front office, biasanya kita harus menjaga keramahan ke tamu dengan senyum, dengan salam sapa yang ramah. Itu jadi sedikit tertutup jadinya. Dan kita menggunakan masker, menggunakan hand gloves, dan menggunakan facial juga kan akhirnya ya kita sedikit terbatas. Tapi ya mau nggak mau kita harus melakukan itu, karena itu memang protokol keamanan kita gitu. Maka kita bisa lakukan adalah dengan tetap memberikan pelayanan yang baik, dengan tutur kata yang baik, dan dengan tingkah yang baik untuk tamu. Itu sih sebenarnya. Demi kebaikan bersama gitu ya? Iya, benar. Kalau nggak sama-sama disiplin ya, nanti kan ada efeknya yang lebih jauh lagi gitu kan. Kan ada slogan, maskermu adalah maskerku, maskerku adalah maskermu, kan gitu dong. Iya, betul-betul. Nah, di kondisi seperti ini sebenarnya strategi apa sih yang diterapkan oleh The Square Hotel gitu ya, supaya nih saya lihat banyak sekali hotel di luar sana itu pada kreatif gitu kan, pada masing-masing berlomba-lomba gitu, itu jatuhin rate. Nah, pasti dari manajemen Square Hotel kan udah sadar, wah ini di luar sana lagi perang harga gitu. Kalau The Square sendiri gimana?
Kalau dibilang perang harga, pasti seperti jawabannya akan sama ya. Tetapi kalau The Square itu saya beserta tim, karena saya mantannya sales marketing, maka saya mengatasnamakan diri saya adalah kita tim sales nih. Berlomba-lomba bagaimana caranya kita mesti dapat grup nih. Kalau individual traveler atau apa segala macam, harus mau nggak mau kayak Pak Suhut berlomba untuk nurunin harga dong. Nurunin harga dalam kondisi tapi dengan paket yang manis. Paket kami adalah kayak misalnya sekarang next coming soon ada 17 Agustus nih ya. Ada kemerdekaan Indonesia. Maka kita bikin 75% discount pada saat during eventnya Agustus dari 1 Agustus sampai the last of Agustus. Dan itu harga memang luar biasa. Kita kemas cantik dengan benefit yang cantik pula. Karena kita orang Indonesia, maka yang ketika didapatkan tamu pada saat check-in dengan menggunakan benefit 75% tadi, ada beberapa yang kita sajikan, yaitu tadi kan kita ada wedang ubuh, ada wedang jahe, ada kayak beras kencur, kayak gitu-gitu deh. Itu yang membuat supaya bahwa ini loh kemasan kita. Kalau perang harga, semuanya pasti perang harga. Hanya bagaimana caranya kita menyikapi perang harga dan bagaimana kita take over dengan perang harga supaya tidak terlalu kelihatan murahan bagaimana gitu ya. Tetapi saya bersyukur alhamdulillah dari mulai pandemic starting of March sampai hari ini kami masih bertahan dengan okupansi sekitar 30 sampai 35% ya. Wow. Itu udah karena bagus ya. That's why. Luar biasa. Itulah bukti kerja keras kita, kondisinya kebersamaan kita bahwa this is your house, this is your family. Jadi sudah nggak ada bedanya lulu gue nggak ada. Kita semuanya bareng-bareng kerja. Yang unik di sini adalah kita bisa ibaratnya paling kasarnya, ayo kita nyapu bareng-bareng nih, mau cuci-cuci bareng-bareng nih, gitu. Mau inventory bareng. Jadi contoh di Pak Suhut nih kalau boleh saya ceritakan, di departemen front office, anak buah dia sudah banyak dirumahkan, tetapi yang 9 orang sisa ini dia bisa ngikutin di arahnya dia. Jadi bapaknya itu sebagai the one of leader, maka anak buahnya itu bukan orang FO asli, ada dari accounting, ada dari sales. Wow, semuanya sekarang ya? Ya. Harus bisa multitasking. Wow. Sama. Dan kemudian bisa someday dia bisa menjadi bantuin accounting lah. Tetapi kalau yang inti, accounting harus dipegang finance controller. Tetapi sales itu bisa bergerak di mana-mana. Saya, Pak Messi, Ica, mau bisa menjadi apapun. Kita jual frozen food keluar ya udah. Kita yang nyetir mau apa segala macam harus kita lakukan. Gitu deh. Wow, luar biasa ya. Nah, tadi kan sudah sempat disebutkan juga ya sama Bu Nita gitu ya. Di masa pandemi seperti saat ini, kita mungkin boleh menyikapi dengan, ya kenapa sih seperti ini gitu ya. Tapi ada sisi positif gitu. Ketika kita bisa meng-create sesuatu, mengemasnya dengan baik, pastinya tidak akan ada kendala juga kan? Betul. Iya, pasti masih bisa hidup lah, survive lah, istilahnya seperti itu. Nah, kalau dari sisi pemerintah saat ini sendiri, bagaimana sih bentuk dukungan dari pemerintah gitu untuk industri perhotelan? Kalau saya bicara dari sisi pemerintahan, untuk saat ini, ya di masa pandemi ini, buat saya pemerintah itu masih belum 100%, jangankan 100%, saya buat 70% pemerintah masih belum bisa bercampur tangan untuk masalah pandemi. Jadi mereka hanya konsentrasi di masalah COVID-nya. Tetapi pemerintah sedikit kurang menyikapi bahwa apa sih yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa, padahal pariwisata itu penyokong terbesar pajak negara di Indonesia itu dia adalah dari segi pariwisata. Ketika pariwisata tidak bisa ada yang nyuntik sedikit, apalagi tidak ada sentuhan-sentuhan yang lembut mungkin lah. Jadi nggak seperti ini parahnya gitu lah. Harusnya seperti itu. Jadi mungkin buat kita para orang-orang pariwisata khususnya yang kayak saya GM dan teman-teman Jana, ada satu kesedihan. Kok begini ya gitu loh. Rasanya jadi kayak kita dipaksa semuanya nyari sendiri. Ya kan? Mau nggak mau harus cari jalan sendiri gitu ya. Pastinya. Yang penting tetap bertahan hidup paling tidak gitu. Dan yang tidak bisa dipermainkan kan pajak tetap aja nggak bisa, mesti no excuse kalau pajak kan. Nah itu yang harusnya pemerintah menyikapi dari beberapa hal gitu kan. Ya susah kalau seperti begitu. Kalau saya rasa sekarang hanya nyeduk doa, kerja keras, harapan besar bahwa di luar sana pasti ada orang yang akan coming soon akan terbang ke Surabaya
ya itu harapan anak-anak sales pasti. Sementara saya menjadi satu asosiasi IHSC di Jakarta, Indonesia Hotel Sales Community. Jakarta sudah mulai nih Mbak Feria. Government dan apa sudah mulai. Surabaya belum. Karena kenapa? Surabaya ini benar-benar yang tadi dia bilang zona merah banget. Sehingga ketakutan dari di luar Jakarta, di luar Surabaya untuk terbang ke sini ini masih susah gitu. Padahal kita mau ngotot kayak apapun ya jalan satu-satunya kami kirim nih as per broadcast, kita broadcastin sistem protokoler segala macam ke semua pemerintahan. Kebetulan saya pegang Jakarta, Pak Messi pegang dinas di Jawa Timur, dan yang bagian kerja keras menyiapkan kamera dan sebagainya adalah Pak Suhut dan timnya. Ica yang promosi dan lain-lain dari segi food and beverage dan lain-lain, itu harus kerja keras kita. Kalau nggak gitu, kita nggak hidup. Dan akhirnya kenyataan sampai detik ini, alhamdulillah bahwa Square masih dari posisi tadi saya bilang 30 sampai 35 okupansi. Dan kalau weekend kita masih banyak ya, masih bisa 45% okupansi. Oke. Harapannya istilahnya ada regulasi khusus ya dari pemerintah untuk bisa membantu industri perhotelan seperti itu. Okay. Jangan cuman rajin narik pajaknya doang gitu kan. Lu nggak belain gue nih gitu loh. Jadi lu cuma narik pajak gue doang, tapi lu maksudnya harus take and give dong pemerintah gitu. Jadi kan saya protes pemerintah nih jadinya nih. Jangan banyak-banyak deh. Tapi itu yang harus dilakukan sebenarnya untuk pemerintah sebagai teman-teman pariwisata ya. Karena pariwisata itu berkaitannya itu dekat saya, kita nih teman-teman tanpa dibantu teman-teman media, baik media online, media TV, media cetak, whatever, nggak akan bisa guyup seperti ini gitu. Tetapi ada satu kunci yang harus dilakukan adalah campur tangan pemerintah di dalamnya harusnya. Begitu dong. Harusnya begitu. Kita break dulu. Kita lanjut lagi nanti. Pemirsa, saya jangan diajak ngomong politik nanti tambah nggak karuan. Oke, pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, ketemu lagi sama saya Bre. Dan usaha yang akan ia datangi kali ini adalah usaha kue tradisional, yaitu kue sagon bakar. Ana moyo-moyo katon angen danu ingkang ing bangwitan hanyarengi soroting surya harsa madangi jagat raya ing madyantara tinon Hyang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadangi sasana minangka Purwaka. Pemirsa, balik lagi ya di Surabaya. Kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol seru bareng Bu Nita, Pak Mese, Pak Suhut dan juga Mbak Ica tentunya dari The Square Hotel. Oke, tadi sempat juga di sounding. Sekarang kan udah masuk new normal atau adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Mau nggak mau memang kalau kata orang Inggris ya, life must go on gitu kan, betul ya. Nah, adaptasi seperti apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh The Square Hotel sendiri? Khususnya nantinya, andai kata kita kan nggak tahu kan sampai kapan kondisi saat ini akan terus seperti ini. Boleh ada yang bisa menjawab? Iya benar, kita harus tetap bertahan hidup ya, dalam kondisi apapun. Karena kita punya tim, punya keluarga tentunya. Makanya kita harus punya banyak-banyak terobosan untuk penjualan tentunya. Dari segi sales, mungkin kita bikin paket kamarnya seperti apa, kita gabungkan dengan yang lain, produk-produknya food and beverage. Untuk saat ini untuk paket-paket meeting memang mantep, Mas. Saya yakin semua seperti itu juga. Nah, dengan begitu kita hanya harus pintar-pintar mengandalkan untuk cara menjual
paket kamar dan juga paket makanan tentunya itu yang mungkin bisa lihat. Yang kita lakukan ini sejak bulan April kemarin ya, kita keluarin produk-produk seperti produk-produknya frozen. Kita udah mengeluarin ada 7 produk frozen yang kita jual. Oh, jadi beda ya, out of the box ya? Ya. Jadi kita jual, cara jualnya pun kita harus berinovasi, nggak hanya kita jual di sini nggak akan mungkin orang datang ya, karena mereka juga berpikir banyak untuk keluar rumah, untuk apalagi ke tempat-tempat umum seperti ini mereka berpikirnya nggak akan datang, makanya kita harus menjemput mereka. Jemput bola ya? Jemput bola. Kita keluar. Memang saat ini masih harapan kita ada area yang bisa kita gunakan untuk jualan, tapi sebelum ini belum ada. Jadi yang kita gunakan adalah jualan lewat sosial media. Nah, kita lewat media web, kemudian Instagram, Facebook, itu yang kita gunakan saat ini untuk jualan produk kita. Ya. Oh, jarak berapa pun? Jarak 5 km 5 km area square kita kasih free ongkir untuk. Setelah itu baru ada ongkirnya ya. Oh, luar biasa, ini keren ya. Jadi itu salah satu inovasi gitu ya, bikin frozen food. Wow. Dan jangan salah Mbak Faria, teman-teman FB, sales, dan anak buah Pak Suhud juga, kita bekali beberapa frozen food untuk dijualnya mencar. Mereka ke jalan, nyebar ke jalan. Ada yang jual ke Kutisari, ada yang jual ke Jemur Sari. Saya beserta anak-anak FB bisa menawarkan itu di pinggir jalan dengan mobil kita di situ. Jadi itu Pak Mese yang dari online, dan tadi itu pakai pakai apa tadi itu Instagram dan lain-lain. Itu dia. Jadi masuknya itu rezeki dari banyak sisi nih. Jual di luar, ada yang melalui pesanan free ongkir dan sebagainya, ada yang kita door to door. Jadi ya mau nggak mau kan jadi kayak sales panci jadinya kan. Iya, tapi luar biasa keren ya. Itu yang satu. Nilai yang kedua adalah membuat teman-teman ini menjadi lebih strong, tanggung jawabnya akan lebih besar. Oh iya ya, dengan kondisi ini kita mesti tetap bertahan hidup, ya udah nggak boleh malu-malu, gengsi dan sebagainya, udah nggak ada lagi gitu loh. Karena as a sales atau sebagai anak hotel itu tidak boleh canggung, tidak boleh malu, karena itu bagian dari servis yang kita jual. Kita kan jual jasa. Orang-orang memandang kalau orang hotel ya reputasinya gitu iya kan? dong, reputasinya kayaknya nggak mungkin deh mau jual di jalan-jalan gitu kan. Nggak bisa kayak gitu lagi ya. Yang Mbak bisa Ica kita nih gimana nih Mbak Ica? Seperti yang dijelaskan Bapak Mese tadi dan Bisa Ibu agak di Nita. dalamnya aja Mbak Ica? Ya. Seperti di yang dalam sini, di dalam ya. Seperti yang dijelaskan Pak Mese dan Bu Nita tadi kan, kalau misalnya kita cuma promosi aja tapi nggak ada actionnya, pasti kan juga nggak akan jalan. Jadi tadi Ibu juga sudah jelaskan bahwa itu tadi siapapun bisa menjadi sales kembali. Kita apapun itu yang bisa kita usahakan, bisa kita optimalkan, itu harus kita kerjakan. Siapapun kamu, tidak peduli kamu itu hanya sebagai seorang housekeeping kah, atau hanya sebagai tukang parkir kah, sudah pasti jadi salah satu keluarga. Jadi semuanya bisa ya? Semuanya berarti berhak. Next mungkin Mbak Ica, Pak Suhud, Pak Mese, Bu Nita jadi owner dong. Amin ya. Semua udah pernah ngerjain gitu ya. Gitu, udah betul. tahu sela-selanya karena semua bisa gitu tugas Istilahnya apapun. yang bahasa karan kata orang bule tadi adalah multitasking. Ya, betul. Semua harus Multitasking. bisa ini. Dari Pak Suhud sendiri, adaptasinya apa nih ke teman-teman? Yang pasti tetap menyemangati mereka ya, yang pertama. Karena kan dalam masa pandemi ini semua menabrak dari semua segala sisi gitu ya. Dari sisi ekonomi, dari sisi kerja juga semua akan terdampak semuanya. Ya, seperti yang dijelaskan Nita tadi, hanya tinggal berapa persen yang staff front office pun juga masih in charge, yang lain sudah dirumahkan. Tapi kita tetap harus pintar-pintar saja sih, pintar-pintar untuk mencari kesempatan atau peluang. Yang dilakukan front office ya mungkin tetap upselling jualan-jualan seperti frozen dan sebagainya. Bantuin juga ya? Iya, tetap upselling kamar, misalnya nanti upgrade atau apa, atau mungkin ada tambahan charge yang lain-lain yang sekiranya itu bisa buat revenue buat kami, itu aja sih.
tanpa mengesampingkan protokol dan keramahan ke tamu. Oke, Bu Nita, Ya. sebagai GM, Iya nih. apa sih cara Anda untuk menjaga kesulitan tim gitu? Pasti ada juga beberapa yang merasa mungkin gitu ya. Aduh, aku udah dandan cantik-cantik, tapi aku suruh dijual di jalan gitu kan? Gimana? Ya, bisa jadi kan, namanya manusia gitu kan? Sometimes ada rasa seperti itu. Nah, gimana caranya Bu Nita ini sebagai seorang GM menjaga kesulitan teman-teman ini supaya tetap solid di timnya? Oke, terima kasih. Itu sebenarnya gini, itu kembali kepada siapa sih GM-nya gitu kan? Keberhasilan tim, kesolidannya tim itu tergantung dari siapa pemimpinnya. Kalau di Square ini saya selalu menjelaskan ke teman-teman bahwa I'm your mother. Aku ini ibu kalian gitu. Jadi saya tidak mengatasnamakan GM. Saya mengajari teman-teman adalah saling penuh dengan kasih. Jadi saling satu sama lain, jangan ada tabrakan. Makanya di sini tidak pernah ada singkur-singkuran untuk mementingkan kepentingan pribadi, nggak ada. Apapun masalahnya, kita kerjakan bersama, kita sharing bersama. Dan saya ajari kepada mereka adalah keluarga di rumah itu adalah tanggung jawab kamu. Maka sebagai penanggung jawab keluarga, mau nggak mau harus disinilah tempat kamu untuk kerja keras, bertanggung jawab agar keluarga kamu di sana tetap terjalin dengan rapi gitu. Itu sih, jadi saya melihat bersyukur alhamdulillah sama direksi dan owner saya masih dipertahankan di sini dari sekarang sudah menginjak mau angka 5 tahun loh. Wow. Dan ya saya menemani teman-teman itu dari 2015 sampai detik ini. Alhamdulillah saya juga masih sehat, teman-teman juga masih sehat, dan masih banyak yang orang-orang lama-lama saya masih banyak gitu ya. Tapi kalau orang-orang baru cuman hanya bisa berapa persen lah. Tetapi kondisinya bahwa orang baru akan menjadi keluarga kami, mau nggak mau dia juga harus merasakan bahwa ini loh familiar kita di sini. Kita kerja begini, yang cantik sudah cantik memang. Harus dikemas sebagaimana cantiknya, karena itu bagian dari bagaimana kita bisa menjual produk. Tetapi dengan cantik itu kan banyak ya. Cantik itu dari muka, cantik itu dari ramah, itu juga cantik. Cantik dengan penampilan, ada inner, ada dari luar dan dari dalam. Contoh saya mengajari dari diri saya sendiri dulu deh. Pasti anak-anak ngikutin Bu Nita aja sampai turun jalan, masa kita nggak mau sih gitu. Jadi harus dicontohi saya dulu. Kalau saya hanya bisa nyuruh, saya yakin pasti semua pun tim tidak akan pernah menyatu dengan pimpinannya ketika pimpinan hanya bisa nunjuk aja. Tapi kalau saya merasa bahwa saya bukan pemimpin, saya ibu buat mereka. Jadi orang tua itu kan mesti bertanggung jawab nih. Saya harus turun ke jalan, mereka tak aja. Sama, dan saya sayang sekali sama anak-anak para dep head saya di sini tuh. Marah sih mesti marah, tetapi Mbak Faria boleh nanya kalau teman-teman masih ada di sini lengkap. Saya tipikal orang pemarah nggak sih? Enggak, cuman kalau saya kelihatan marah dikit muka saya udah tekuk tuh, saya nggak tega gitu loh. Jadi mereka sudah hafal, oh Bu Nita marah cuman sekali ya, sekian detik udah nggak ada gitu. Tetapi kembali lagi bahwa tanggung jawab itu dimulai dari diri saya dulu. Saya harus turun jalan dulu, saya harus bagaimana mengajari mereka ini loh, saya mesti mengawali dulu. Saya misalnya ini contoh simpel aja. Ini musim pandemik, kita punya grup besar. Karyawan pas-pasan, ya. Yang di chef kita cuman sudah banyak kita rumahkan. Ya itu tugasnya siapa coba dalam satu rumah tangga? Tugas ibu dong. Mau nggak mau nih ibunya kadang-kadang dapat bagian sudah. Kalau begini-begini udah, jadi saya masak, mereka masak. Oke, saya ngurusin anak-anaknya Pak Sud yang masuk malam, saya yang masak. Anak chef karena dia harus ngurusin tamu breakfast pagi, maka dia masuknya dari pagi hari jam 4, jam 3 gitu. Yang ngurusin malam saya. Karena itu tadi, makanya mereka sayang sama saya sayang sama mereka. Saya mengajari mereka adalah hidup sederhana. Karena memang mutunya hotel itu kan orang liriknya wah kerja di hotel keren begini-begini, itu sudah tidak lagi seperti Pak Messi tadi bilang, dan itu memang sudah tidak ada. Dan di Square ini adalah sesuatu yang mesti mereka dapat pelajaran adalah kekeluargaan, terus hidup bersama dengan seorang ibu,
dan kemudian mereka adalah seperti anak-anakku sendiri. Yeah. Wow. Jadi mereka nggak canggung gitu loh. Mau jualan apa? Ayo, mau jualan ini, ayo, udah segala macam. Mau turun jalan deh. Musim puasa kemarin semua mau kemana-mana turun di jalan. Yeah. Saya jual gorengan di depan hotel gitu ya. Terus teman-teman jual frozennya di luar gitu loh. Pak Suhud bagian promosi kamar sama teman-temannya dia. Jadi semua udah terbagi rata dengan baik. Gitu loh. Walaupun yang dicari itu susahnya, alhamdulillah susah banget. Tetapi ya jangan putus asa. Karena dengan putus asa kamu nggak akan dapat apa-apa. Gitu loh. Happy, lakukan dengan senyuman, lakukan dengan ikhlas, banyak bersyukur, pasti semuanya lebih mudah. Luar biasa ya. Gitu, As a mother ya. Suri teladan dulu ya. Kita jalani, ya pasti yang lain akan ngikut ya. Pasti. Ya, dengan sepenuh hati pastinya begitu. Harapannya apa nih di kondisi seperti ini? Atau mungkin juga ada pesan-pesan ini mungkin buat pemerintah, ada yang ingin disampaikan mungkin. Nanti satu persatu ya, boleh. Oke ya. Bonita dulu boleh. Biar rata-rata ya. Iya. Oke. Kalau harapan saya selaku pemimpin, selaku ibu, pasti tidak muluk-muluk. Saya pingin anak-anak saya tetap menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, selalu menjaga pribadi yang penuh dengan kasih. Karena ketika kita menjalani hidup itu dengan kasih, dengan rasa bersyukur, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Segala kesulitan pasti bisa diatasi ketika kita tahu di mana sih batas kita bersyukur. Gitu. Kalau itu sih pesan orang tua begitu deh. Karena memang saya orang tua soalnya. Yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintah? Oke, kalau untuk pemerintah, saya harapan kami kebetulan dan saya bisa menyampaikan mewakili beberapa teman-teman GM di luar sana. Harapan kami adalah pemerintah bisa menyelesaikan tugas sebagai pemerintah, khususnya untuk pariwisata, karena masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Jadi pesannya jangan selalu memudah mengkonfirmkan untuk mendirikan hotel lagi tanpa melihat kondisi atau lokasi atau area, karena itu akan dampaknya tidak balance gitu loh. Semakin banyak hotel, harusnya pemerintah berpikir mungkin bagus buat pendapatan pemerintah yaitu dengan pajak negara, tetapi buat kita semuanya susah akan terjadi. Akan menjadilah perang harga, akan jadilah dampak sosial yang nggak karuan, masih susahnya. Apalagi di kondisi saat ini ya. Pastinya, gitu apalagi sekarang lagi dikasih cobaan besar dengan kondisi pandemik seperti ini. Akhirnya mau tidak mau, dari beberapa hotel di daerah Surabaya, khususnya juga Jawa Timur sampai kemana-mana, itu banyak yang tutup dong. Gitu loh. Kalau begitu siapa yang tanggung jawab? Kemarin-kemarin tinggal gampang tanda tangan, mendirikan hotel, budget hotel mau di everywhere tuh banyak banget. Seperti tadi saya cerita, Jemur Sari ketika saya ada di situ, menjabat sebagai Director of Sales Marketing, itu 10 sampai 12 kompetitor di depan saya. Gitu. Akhirnya mau main cabut begitu kan nggak benar gitu. Mungkin buat negara oke. Pajak lu mesti bayar pajak ke gue dong gitu. Tetapi apakah mereka berpikir dampaknya? Dengan banyaknya hotel ini, mungkin buat mereka dengan dampak banyak ini kan semua owner juga bingung gitu loh. Harusnya mereka berpikir bagaimana how to kalau kamu jadi owner. Saya memikirkan bagaimana saya jadi owner. Begitu susahnya ketika kondisi seperti ini, kompetitor di mana-mana, pandemik sedang berjalan. Jadi harapan saya kembali lagi adalah sebagai pemerintah harusnya bertindak sigap, turun ke jalan, bisa melihat situasi dengan jelas, yaitu situasi pariwisata khususnya, apa sih yang bisa diberikan oleh pemerintah. Sebagai pemerintah harusnya benar-benar ini terjadi, jangan ngomong masalah pandemik nih, before pandemik aja. Adakah kerja pemerintah? Oh, kamu mengiyakan sekian hotel berdiri. Memang ada tangan pemerintah. Nih gue cari nih, ada bisnis dari luar Eropa, akan ada misalnya kunjungan ke Indonesia, khususnya sekian kota di Jawa Timur, sekian kota di Sumatera, sekian mana? Enggak. Jadi saya pinginnya seperti itu. Kalau orang cuma hanya bisa bicara gampang, tetapi orang mempraktekkan dari segi bicara itu susah. Yang sekarang saya alami 35 tahun saya pegang hotel adalah kerja keras pemerintah itu masih bisa ya, masih 60-70% lah.
belum bisa 100%. Kalau 100% teman-teman media, teman-teman pariwisata semuanya kaya-kaya Mbak Feria. Karena kerja kerasnya, kerjasamanya antara pariwisata, pasti itu ada tangan-tangannya teman-teman media, terus kemudian dari kemana aja ya, dari travel agent, itu kan semuanya ada teman-teman kita gitu. Kalau hotelnya dibanyakin, sekarang hotelnya kebanyakan tutup, travel agent banyak yang tutup kok. Kemarin sebelum pandemi hotel banyak, travel agentnya perangnya banyak akhirnya, gitu kan? Dengan banyak bermunculan travel online travel dan sebagainya. Nah, sekarang kan akhirnya nggak bisa tertata rapi. Terus di situ di mana nih? Saya bilangnya mana nih tanggung jawab pemerintah sekarang? Gitu. Oke, harapannya ada regulasi yang mendukung gitu ya, support. Setidaknya ya support banget dengan industri perhotelan saat ini. Ibaratnya roti kita ini bulatnya tadinya bisa terbagi 4. Sekarang rotinya sebulat begini terbaginya ada 12, 40. What do you think? Pasti kan nggak bisa, nggak kenyang gitu. Tapi via pemerintah khususnya senang nih, pajak tetap dibayar, nggak bisa dong pajak nggak bisa dicicil 3 kali misalnya ya. Yang terjadi sekarang, katanya bisa diskon sekian, pajak tetap berjalan lancar, PLN mau segala macam tidak boleh dikurangin karena itu ngikutin fluktuasi yang terjadi. Kalau tutup total memang nggak bayar kan gitu dong. Itu aja sih harapan saya. Ayolah pemerintah itu benar-benar konsentrasi bagaimana memikirkan pariwisata supaya kembali normal dan menyuntikkan, bukan nggak ngomong masalah dana Mbak, menyuntikkan segala kegiatan yang di luar sana bisa dibagi rata. Jadi supporting system yang luar biasa ya buat industri perhotelan seperti itu. Pak Mese, harapannya apa nih terkait dengan kondisi saat ini, khususnya di industri perhotelan ya? Ya, bidang perhotelan kita tidak bisa lepas dari keadaan lingkungan kita, khususnya lingkungan kita di Surabaya ini. Saya berharap masyarakat Surabaya itu lebih berdisiplin lagi, sesuai yang diarahkan pemerintah, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Dengan kita berdisiplin ke arah situ, dengan harapan pandemi COVID ini segera bisa diatasi, segera hilang dari Surabaya, Indonesia dan dunia, bahkan seperti itu. Dengan kondisi yang sudah membaik, hilangnya pandemi, otomatis kondisi akan normal kembali seperti sebelumnya. Harapan kita seperti itu. Dan harapan untuk pemerintah itu supaya khususnya Surabaya ya, lebih ketat lagi dalam mendisiplinkan masyarakat. Karena saya lihat selama ini pemerintah itu sudah memberikan himbauan dan larangan-larangan ini itu ini, tapi saya lihat belum ketat untuk Surabaya ini. Nah, harapan saya lebih diketatkan lagi supaya lebih cepat lagi untuk mengatasi pandemi ini. Sehingga nanti semua sektor pasti akan kembali normal. Restoran, hotel, wisata yang selama ini kita terdampak segera bisa pulih kembali. Protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat. Protokolnya harapannya seperti itu ya. Pak Suhut. Kalau harapan dari saya yang pertama pasti virusnya ya. Semoga ditemukan antivirus ini lebih cepat, lebih baik. Vaksinnya ketemu ya, supaya segera berakhir ya. Sehingga segera berakhir semuanya dan semua kembali normal. Karena poinnya di situ, intinya di situ sebenarnya. Karena kalau itu sudah selesai, maka semuanya akan berjalan kembali normal. Asal kalau memang kita tetap seperti ini ya bakal seperti ini terus. Mau nggak mau kita tetap menjalani seperti ini. Orang pun pasti akan takut namanya babe, takut namanya traveling. Tetap akan terjadi seperti itu selama belum ada vaksin ditemukan. Itu sih harapannya sih pemerintah cepat menemukan vaksin dan sehingga dapat menghilangkan virus corona ini. Itu aja. Oke, Mbak Ica. Kalau harapan saya sih lebih ke arah, karena aku arek Surabaya ya. Iya. Harapannya, ayo seperti kamu menyayangi keluargamu sendiri, sayangi juga nyawa orang lain seperti keluargamu sendiri. Jangan sampai nggak pakai masker, jangan sampai nggak cuci tangan. Itu aja sih. Semakin cepat Surabaya itu sehat, semakin kita semua cepat bahagia. Ya, luar biasa ya harapannya. Intinya semua ingin gitu ya, kondisi
pandemi ini segera berakhir, industri perhotelan khususnya bisa lagi berjalan seperti yang sebelumnya. Amin. Oke, terima kasih Bu Nita, Pak Mese, Pak Suhud, Mbak Ica sudah hadir di Surabaya Now. Terima kasih juga sudah berbagi inspirasi ya pada kesempatan kali ini, berbagi cerita yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini juga bermanfaat nih bagi semua orang dan juga pemirsa tentunya ada di rumah. Oke, demikian Surabaya Now untuk edisi kali ini. Saya Varian Mei, kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.